Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual, penerapan segitiga restitusi modul 1.4, budaya positif. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu hubungan. Adapun tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka, sebagai guru maupun sebagai orang tua, kita harus bisa menstabilkannya agar anak tersebut tidak merasa terhakimi. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi merupakan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan. Validasi tindakan yang salah juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Karena pada saat siswa dapat berbicara tanpa merasa dihakimi. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan pada siswa tentang keyakinan kelas atau tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Ketika siswa sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu memberikan penguatan yang bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal terhadap tindakan yang ia lakukan. Adapun kasus yang saya bahas yaitu kasus pertama. Esa marah dan menyembunyikan tas milik temannya karena sering dibully atau sering dipanggil dengan nama ayahnya. Ada apa Bu saya dipanggil ke sini? Begini Mas, katanya Pak Nas tadi waktu olahraga Mas Esa bertengkar dengan Yuda ya? Kenapa? Ada apa? Ada yang bisa menunjuk bantu? Iya Bu, tapi juga sebenarnya saya Bu. Juga itu manggil saya karena ayah saya Oh begitu. Ya wajar kalau kamu marah atau kesal dipanggil dengan nama yang bukan nama kamu. Kalau guru berada di posisi kamu, pasti guru juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Yuda? Hanya menyembunyikan tasnya Yuda ya? Iya, guru sangat menghargai keputusan Mas Esa karena Mas Esa hanya menyembunyikan tasnya Yuda. Mas Esa tidak sampai memukul atau memolok-molok Yuda. Betul seperti itu Mas? Nah, sekarang coba Mas Esa pikirkan. Ketika Mas Esa tadi menyembunyikan tasnya Yuda, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat pada waktu awal pembelajaran kemarin atau belum? Belum. Berarti Mas Esa masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa coba? Menghargai barang milik orang lain. Nah, berarti tindakan Mas Esa tadi ketika menyembunyikan tasnya Yuda, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak. Lantas, apa yang akan Mas Esa lakukan untuk menebus kesalahan Mas Esa tadi? Mengembalikan tasnya Yuda dan meminta maaf. Oke, betul. Kemudian, kalau Mas Esa dibully, apa yang akan Mas Esa lakukan? Mas Esa harus
Mas Esa? Ya. Sekarang Mas Esa ingat-ingat apa yang sudah Mas Esa katakan. Kemudian Mas Esa jangan lupa untuk apa tadi? Ya, mengembalikan percaya juga dan minta maaf. Kemudian kalau berdiri jangan lupa untuk terima kasih Mas Esa karena Mas Esa sudah paham betul keyakinan kelas yang kita buat. Mas Esa sudah paham mengenai tindakan yang akan Mas Esa lakukan untuk meminta maaf. Sekarang Mas Esa boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya Mas Esa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devlin Safaredra. Saya merasa dihargai oleh Bu Lulu menanyakan alasan saya melakukan tindakan tersebut. Kemudian Bu Lulu juga membenarkan tindakan saya ketika saya dibully. Tetapi Bu Lulu menyadarkan saya tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Alangkah lebih baiknya kalau saya bersabar dan melaporkan kepada Bapak atau Ibu guru ketika menghadapi perlakuan yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus 2, saya membahas mengenai tindakan siswa, yaitu Ananda Vanessa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia tidak bisa menahan amarah, kemudian menyobek buku milik temannya. Ada Mbak Bu, saya kok dipanggil? Begini Mbak, tadi dulu baru dengar kabar dari Bogor. Katanya Mbak Vanessa habis bertengkar dengan Mas Dika ya? Iya Bu, harusnya saya kesal sama Dika. Kesal kenapa? Apa yang terjadi? Ini Bu, Dika suka menyontek ke saya. Malah begitu ya, wajar kalau kamu kesal ketika ada temanmu yang menyontek hasil pekerjaanmu. Kalau dulu dari posisi kamu, pasti dulu juga akan marah dan kesal. Lalu, apa yang Mbak Vanessa lakukan dengan Dika? Saya malah bantuin Dika Bu. Dulu tahu kalau kamu hanya merobek bukunya Dika, pasti merobek bukunya Dika itu Mbak Vanessa punya pendapat sendiri kenapa Mbak Vanessa kok sampai merobek bukunya Dika. Iya Bu, masa Dika menyontek saya lalu nilai Dika lebih bagus daripada saya? Seperti itu. Dulu sangat menghargai Mbak Vanessa karena Mbak Vanessa itu hanya melakukan tindakan merobek bukunya saja. Mbak Vanessa tidak sampai memukul atau mengolok-ngolok Dika. Betul seperti itu. Iya Bu. Nah sekarang Mbak Vanessa coba pikirkan, menurut Mbak Vanessa apakah tindakan yang Mbak Vanessa lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat pada waktu awal kita masuk di kelas ini? Tidak Bu. Menurut Mbak Vanessa, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Vanessa langgar? Saling menghormati Bu. Nah betul, Mbak Vanessa ingat betul dengan baik keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sekarang kembali pada waktu Mbak Vanessa merobek bukunya Mas Dika. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Tidak. Nah sekarang berarti menurut Mbak Vanessa saling menghormati antar teman, terus kemudian menjaga barang milik teman itu penting atau tidak? Penting Bu. Penting. Sekarang Mbak Vanessa tahu betul kalau menjaga barang milik orang lain itu penting. Lalu saat Mbak Vanessa kedapatan ada temannya yang menyontek, ya, menyontek pekerjaan Mbak Vanessa, kemudian Mbak Vanessa itu marah dan kesal kepada teman tersebut, apa yang akan Mbak Vanessa lakukan? Sabar Bu. Mbak Vanessa akan bersabar. Kemudian dulu sekarang mau tanya, apakah Mbak Vanessa bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu.
Kalau Mbak Vanessa bersedia memperbaiki masalah ini, apa yang akan Mbak Vanessa lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan minta maaf pada jika kemudian kalau 3 menit lagi saya akan melaporkan kepada guru. Nah, benar sekali tindakan yang akan Mbak Vanessa ambil. Jadi, kalau ada teman yang menyontek tugasnya Mbak Vanessa harus bersabar. Jangan gegabah mengambil tindakan, ya, terutama sampai merobek bukunya teman. Dan Mbak Vanessa harus melapor kepada bapak atau ibu guru yang ada, seperti itu ya. Ya Bu. Nah, sekarang Mbak Vanessa jangan lupa untuk minta maaf kepada siswa ya. Seperti itu. Tetap semangat untuk belajar. Walaupun Mbak Vanessa sudah kesal, Mbak Vanessa harus bersabar. Sekarang karena Mbak Vanessa sudah tahu tindakan apa yang akan dilakukan untuk menebus kesalahan Mbak Vanessa silakan melakukan tindakan yang sudah Mbak Vanessa ucapkan tadi kepada ibu. Sekarang Mbak Vanessa boleh ke kelas dan jangan lupa untuk minta maaf. Terima kasih ya Mbak Vanessa. Ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa, saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Bu Lulu. Bu Lulu tidak memarahi saya. Bu Lulu menanyakan alasan saya melakukan hal tersebut. Kemudian Bu Lulu mengingatkan saya akan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari segitiga restitusi ini adalah dalam menangani sebuah kasus, terutama kasus anak, kita sebagai guru dan juga orang tua tidak perlu menggunakan hukuman. Sebaiknya kita berada pada posisi manajer agar siswa memahami kesalahannya dan mempunyai kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena hukuman maupun paksaan dari orang lain. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.